Sorry Ren. Jatuh. Gurunya Ibu Anse. Ibu Anse tuh gurunya asik sih. Hai guys, selamat datang di episode pertama podcast Murid Itah untuk Kita. Nah, hari ini ada bintang tamu perdana kita. Siapa nih? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinogles Denekanelo. Jabatannya disebut nggak nih? Wah, bisa dong, spill. Oh iya, jadi saya adalah putra pariwisata Kabupaten Barito Utara Wakil 1 dan juga kebetulan mendapatkan gelar Jaga Pariwisata Wakil 1 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Suatu kebanggaan ya bagi SMA 4 punya siswa yang berprestasi Terima seperti kasih. Elo. Nah, ngomong-ngomong nih, apa sih yang buat Elo kepengen untuk daftar Papipa pertama kali itu? Pertama kali tentunya pasti kan melihat itu deh promosi dulu. Ternyata ada event di Barito Utara ini yaitu Putra Putri Pariwisata, ini pemilihan Putra Putri Pariwisata. Awalnya itu disuruh kakakku direkomendasi. Tapi setelah awal itu ragu kan karena jujur saja awalnya itu belum punya basic sama sekali. Dari ngomong dan segala macam promosi aku belum punya basic sama sekali. Tapi aku pikir kalau aku takut aku nggak akan bisa berkembang. Jadi aku ingin coba memasuki dunia pageant itu yaitu pemilihan Putra Putri Pariwisata. Jadi awalnya karena dorongan dari kakak ya? Iya, dorongan. Selain dari kakak, dari mana lagi nih dorongannya? Orang tua atau orang terdekat lainnya? Selain dari kakak, dorongan tuh dari orang tua sih. Orang tua juga ngedukung untuk mengikuti kegiatan tersebut supaya ada pedoman untuk diri aku gitu. Ya, paling tidak kalau nggak menang dapat pengalamannya ya. Betul sekali. Itu. Nah, sebenarnya pemilihan di sini nih kalau di provinsi dibilangnya karantina ya sebelum itu. Nah, kalau di kabupaten ini bilangnya apa loh? Karantina bisa juga, tapi kalau sesuai dari schedule yang diberikan itu isinya pembekalan materi. Nah, pada saat pembekalan tuh kamu pesimis nggak sih ngelihat musuh kamu yang kayak ibaratnya sudah pada berpengalaman semua kan? Betul. Sempat pesimis nggak? Kan awalnya tuh aku ikut ini kan memang nggak ada basic kan. Jadi pas pertama kali masuk dalam ruangan itu, dalam forum itu, aku ngerasa kalau aku ini kayaknya gak pantas berada di sini. Karena awalnya aku ngerasa minder ngelihat orang-orang lain percaya diri. Dan aku pada saat itu jujur aja sih agak nervous juga. Tapi setelah dipikir-pikir, aku coba belajar. Ya bisalah dikit-dikit kayak gitu. Jadi kuncinya harus berani ya. Benar nih, berani. Harus percaya diri lah. Terus menurut kamu pada saat pembekalan di sini kan ada challenge-nya. Betul. Yang paling susah di kabupaten ini apa sih challenge-nya? Challenge yang paling susah di kabupaten ini, kalau menurut aku sih, promosi wisata sih. Soalnya promosi wisata itu bagian yang paling penting lah. Karena di situ kan pariwisata. Kita pariwisata ini mempromosikan destinasi wisata yang ada di kabupaten kita sendiri, terkhususnya Kabupaten Barito Utara. Dan menurut aku promosi wisata itu paling krusial sih, karena di situ menjadi penilaian tersendiri bagi para juri. Terus hal yang paling kamu siapkan nih selama pemilihannya apa yang di kabupaten? Kalau selama kabupaten yang aku persiapkan yang pertama itu unjuk bakat sih. Karena aku ini basicnya olahragawan kan. Ya. Kayak main futsal ya biasanya ya. Jogging. Dan aku sering ikut kegiatan futsal, jadi saat aku ikuti Papipa nggak mungkin kan aku jadi main futsal aja di kiper. Jadi rasa aku unjuk bakat itu harus dipersiapkan sih. Kalau memang kalian basicnya memang belum punya bakat dalam seni kayak gitu. Seni atau budaya gitu. Budaya ya? Gitu. Jadi aku nyanyi nyanyi lagu apa ya? Uma Betang. Oh, Bedongkoi. Enggak sih. Uma Betang aja. Kayak lagu daerah biasa lagu daerah biasa. Hal menarik apa sih yang ada selama kegiatan di kabupaten ini?
Jadi hal yang menarik di kegiatan ini tuh sebenarnya banyak sih, kompleks. Karena ini kan baru pertama kali, jadi tuh semua hal yang aku lihat itu menarik. Tapi hal yang paling condong menurut aku tuh di situ aku belajar public speaking sih. Karena di lingkungan atau di forum itu mengharuskan semua orang untuk bisa public speaking. Ya, harus bisa mengajak orang lain ya. Betul. Menjawab Apalagi pertanyaan. ibaratnya kalau jadi kita tuh kayak jadi pelopor ya. Iya, jadi pelopor. Dan juga bisa dibilang jadi contoh aja sih Ya, buat contoh. anak-anak muda yang lain kayak gitu. Agar lebih paham budaya. Agar lebih paham budaya dan destinasi wisata yang ada di kabupaten kita masing-masing. Selama kegiatan itu kamu enjoy banget nggak? Kayak atau ada sedikit tertekan atau capek gitu sama kegiatan? Kalau saat first time, aku jujur ngerasa pengen pulang aja. Karena jujur sih Rena, aku ngerasa kalau kan memang nggak ada basic kan, Ya. jadi kayak ngerasa tuh ngapain sih aku di sini? Ya, kayak aduh bukan tempat aku banget gitu. Bukan tempat aku banget. Tapi setelah mengikuti secara enjoy dan mengikuti alurnya sedikit demi sedikit, percaya diriku mulai membangun gitu. Mulai ke bawah arus. Mulai ke bawah arus. Nah, terus pada saat kamu nih ternyata di malam itu berhasil bersanding dengan lawan ya, juara satu. Itu perasaan kamu gimana? Jujur, aku nggak expect sih kalau aku sampai bisa di 3 besar ya kemarin tuh. Juara 2 kan. Iya. Itu aku nggak expect sih, karena aku mikirnya aku ngikut kegiatan ini tuh the real coba-coba aja sih. Tapi hasilnya tiba-tiba juara 2 itu kayak nggak expect gitu, kaget aja gitu. Apalagi pengalaman pertama ya, dibanding yang lainnya yang sudah punya basic semua kan. Iya, betul. Jadi bingung aja sih, kayak kaget aja gitu. Nah, terus apa perasaan kamu ketika dihubungin untuk mewakili lawan lanjut ke provinsi? Kan pas saat dihubungi dari pihak Disbud Parpora bahwa aku yang akan mengganti Lauren, karena Lauren ada kesibukan kan, ada urgent juga. Jadi saat aku dihubungi untuk mengikuti pemilihan Jagau Bawi Nyai Pariwisata tingkat provinsi Kalimantan Tengah, aku tuh ngerasa kaget juga kan. Iya. Kan tadi udah aku bilang kan kalau aku tuh baru pertama kali, tiba-tiba disuruh mewakili provinsi, kayak lah aku lo baru ikut kok langsung timur sejauh ini, itu aku mungkin kaget. Tapi aku mikir mungkin ini jalan untuk aku dan mungkin ini bisa aku jadikan pengalaman, aku terima aja. Ada fase minder nggak waktu sampai di sana kan, ngeliat kontingen dari kabupaten lain yang ibaratnya keren-keren terus sudah pada persiapan, kamu ada nggak perasaan minder gitu waktu karantina? Saat aku baru pertama kali masuk perlombaan itu kan karantina, berkumpul sama kontestan lain. Di situ jujur sih aku ngerasa minder banget. Bahkan ada cerita menarik, kan di pemilihan itu ada yang namanya palurah dan belurah kan. Ketika orang mencalonkan diri untuk menjadi palurah dan belurah, banyak nih cowok-cowok yang maju dan ada juga yang enggak. Aku termasuk kelompok enggak maju. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku nih ngebawa nama sekolah, nama kabupaten, nama Disbud Parpora, dan nama seluruh masyarakat Barito Utara lah. Jadi aku mikirnya kalau aku nih bukan bawa nama aku aja, tapi aku bawa nama kabupatenku sendiri. Jadi aku ingin berusaha melakukan yang terbaik. Dan akhirnya aku coba deh untuk maju aja gitu. Dan nggak tahu juga tiba-tiba aku dipilih jadi palurah. Kaget aja sih. Nah, tapi kan pasangan kamu yang ke provinsi sama yang di kabupaten tuh beda. Nah, gimana sih cara kamu ngebangun chemistry-nya agar serasi gitu selama di sana? Jadi untuk membangun chemistry-nya tuh kami kan ada jeda nih waktu antara 1 bulan atau 2 bulan ya. Nah di saat itu kami kan latihan terus nih untuk mempelajari materi lebih dalam tentang kabupaten kami atau destinasi wisata kami dan budayanya juga. Nah di saat latihan-latihan itu kami mencoba untuk terus berkomunikasi
Nah, jadi untuk bangun chemistry itu berkomunikasi itu sangat penting sih, supaya ada kecocokan kayak gitu, supaya nyambung ngobrolnya. Kan Ya, wah terima kasih ya. SDG ya. Terima kasih. Makasih. Makan Elo. Ya, Nah, terus kan itu sudah lama lah dari persiapan sampai karantina. Ada nggak sih tumbuh rasa-rasa cinlok gitu? rasa Kan siapa cinlok tahu ya. ya. Ya, aduh, menarik nih kakaknya. Tapi sayang udah agak tua. Jujur di saat acara itu cinlok kayaknya nggak ada sih, Ren. Tapi lebih ke ingin berteman aja gitu, lebih saling mengenal kontestan-kontestan lain. Dari putrinya, dari putranya. Kami semua tuh awalnya kan ada yang nggak kenal nih kan. Tapi saat di perlombaan itu kami saling dekat gitu semua, cowok cewek. Jadi kalau dalam artian konteks kasmaran ya, mungkin enggak sih. Tapi lebih ke pengen berteman aja gitu. Yang benar Pak. Benar-benar serius. Hal yang paling kamu ingat nih selama karantina di Palangka atau apa? Yang paling aku ingat di karantina itu semuanya sih aku ingat ya. Yang karena paling membekas gitu. Paling membekas ya. Itu rasanya saat pemberian materi tentang apa ya? Ada Bu Ivo tentang stunting. Nah, tentang stunting itu topik yang menurut aku lumayan menarik sih, karena ini kan membahas tentang generasi bangsa. Generasi bangsa ya. Betul. Itu kayak sedih nggak sih kadang kayak ngeliat anak-anak yang kena stunting. Betul. Tapi orang tuanya kayak masih denial, enggak nih anak kamu nggak stunting, emang aku kecil aja anaknya gitu ya. Ya, padahal kan kalau yang tahunya mungkin kekurangan nutrisi. Iya kan, nutrisi. Banyak lagi ya penyebab faktornya. Tapi masih banyak yang kayak nggak peduli gitu ya. Betul. Banyak dimakan yang kurang peduli. Oh ya. Nanti kamu haus di sini. Ya. Kita coba dulu ya. Ya, kita review dulu ASMR pakai yang baru ini. Sponsor SDG ya. Enak-enak. Manis. Makasih Tio. Untuk persiapan di sana kan banyak. Terus tim di belakang layarnya nih ada siapa aja nih? Bisa dong di-spill orang-orang yang berjasa banget untuk kamu. Yang selalu ada di samping aku ya? Iya. Kalau untuk orang yang di belakang aku yang mungkin dari jauh, pasti kakakku, orang tua. Mungkin juga teman-teman dari sekolah aku, mungkin ada yang banyak sekali mendukung, bahkan guru-guru pun. Dan tapi orang yang memang mengikuti kami dua Nadia, pasanganku dari Moratewe sampai ke Palangkaraya itu ada Kak Danang, ada Kak Abai. Kak Abai ini Putra Pariwisata Wakil 1 tingkat kabupaten tahun 2023 tahun kemarin. Nah, jadi dia tuh menemani aku. Dan dia juga orang yang sering memberikan dan memberi masukan ke aku. Kritikan maupun masukan itu aku terima aja karena dia lebih senior dari aku. Dan apa yang dia bilang itu berguna buat aku. Dan juga yang paling berjasa juga ini Kak Aris tuh. Yang bikin baju. Yang buatin baju. Itu berjasa banget sih. Nah, pesan untuk para mentor Elo lah ibaratnya yang di sini ini yang sudah membawa nama Elo sampai sebesar inilah ibaratnya, untuk apa pesannya? Pesan untuk para mentor-mentor Elo yang sudah berjasa untuk Elo. Untuk para mentor, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Karena kalau aku berjalan sendiri, mungkin aku nggak bisa. Tapi karena banyak sekali orang-orang yang mendukung aku, maupun dari mentor aku, senior aku, bahkan dari para anggota-anggota Disbud, dan juga teman-teman di SMA Negeri 4 Moratewe, dan juga dari guru-guru telah mendukung Elo selama ini. Elo ingin mengucapkan terima kasih banyak. Tanpa kalian, Elo tidak bisa apa-apa. Mungkin itu aja sih, Ren. Nah, sekarang nih makin terkenal loh Elo di sekolah, kayak gitu. Jadi famous gitu. Banyak gak sih orang yang tiba-tiba deketin Elo setelah Elo sejauh ini, kayak ibaratnya sebelumnya kayak Elo gue, sekarang kayak berteman gitu. Nah, ada nggak? Kalau itu, kalau boleh jujur, ada sih, Ren. Ada. Tapi kayak dibawa enjoy aja ya. Dibawa enjoy aja.
Nah, kan Elo nih ibaratnya kayak sudah terkenal, sudah sampai ke provinsi. Tapi Ya. kenapa Elo tuh nggak pernah sombong? Ibaratnya kalau sama aku aja masih sering nyapa, kalau ketemu nyapa sama teman-teman yang lain. Karena menurut aku prestasi yang aku dapatkan ini bukan dari aku sendiri, tapi dari teman-teman yang lain. Dan juga aku ingin menyarankan kepada orang-orang mungkin buat teman-teman yang lain, jangan sih untuk sombong. Karena itu kita kan menjadi ini nih pelopor untuk Iya. apalagi buat generasi, buat teman-teman juga kan. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman. Karena aku ngerasa nggak ada guna juga sih sombong kayak gitu dan nggak bisa buat kita maju juga. Jadi lebih baik kita tetap friendly kepada teman-teman dan enjoy aja sih kayak gitu. Enjoy aja ya, daripada kalau sombong nanti Betul. malah dicap buruk kan. Iya. Nah, terus kan waktu itu kamu dapat wakil satu juga kan di Iya. provinsi. Perasaannya gimana itu waktu bersanding? Gini apa gimana sih tangannya waktu sanding? Ya kayak Kayak orang gini ya? panco aja. Kayak orang panco ya? Iya betul. Jujur sih Ren, di situ aku juga nggak expect aku kalau bisa sampai juara 2. Karena saat itu aku kaget, mama aku datang nonton. Jadi itu ngerasa mama aku senang, tapi aku juga gugup juga. Gimana nih kalau aku nggak juara? Mama aku udah nonton nih. Jadi saat di belakang stand panggung tuh aku terus berdoa aja sih Ren. Berdoa kalau aku tuh pasti bisa. Dan jujur sih nervous kan. Banyak-banyak orang penting di sana itu. Dari Miss juga kan. Jadi aku ngerasa harus bisa memberikan terbaik buat kabupaten aku sendiri. Dan ketika aku masuk 5 besar, kaget juga aku. Dan yang paling kaget ketika aku masuk 3 besar dan juga saat pengumuman aku di antara juara 1 dan 2. Iya. Itu sih yang buat aku Ya. nggak expect kayak gitu, banget. sumpah. Nah, kan setelah pengumuman wakil satu nih, itu kalian ke Jakarta kan? Nah, itu tuh acara apa sih? Nah, jadi ada dari di inspektorat mengajak kami untuk kerjasama nih menjadi dutanya lah, duta dari stand itu. Jadi promotor dari stand inspektorat di kegiatan inspektorat nasional yang di TMII rasanya, Taman Mini di Jakarta sana. Nah, jadi kami di sana itu cuman menjadi promotor dari stand mereka. Jadi dari stand inspektorat dari seluruh Indonesia nih kumpul dari Sabang sampai Merauke kan, kumpul jadi satu. Nah, kami disuruh menjadi promotor di stand mereka. Seperti itu. Waktu itu Inspektorat Kalteng atau Barito Utara? Barito Utara. Makanya membawanya kalian ya? Barito Utara mewakili Kalteng. Ya. Terus kan setelah semua perjalanan yang panjang tuh kan, sudah kembali lagi ke ibaratnya kayak kehidupan yang normalnya tuh. Sekarang kesibukannya ngapain nih? Kesibukannya ketika banyak-banyak event, kami disuruh untuk menghadiri biasanya. Bahkan kami juga ada rencana sih mau buat sosialisasi juga, tapi masih dalam tahap rancangan atau perencanaan. Karena kami juga lagi cari nih, yang mana sih yang pantas kami untuk, bukan pantas sih dalam artian, tapi lebih melihat situasi. Ya, yang cocok. Yang cocok untuk kami berikan sosialisasi. Mungkin setelah dekat event, mungkin pemilihan terbaru nih, mungkin kami akan memberikan wawasan sedikit buat teman-teman yang mungkin ingin masuk ke dalam dunia pageant, dunia pariwisata. Nah, kayak kan kamu lombanya kan sudah selesai, tapi masih sering banyak kan event-event yang harus kamu hadiri. Sempat nggak sih keteteran antara bagi waktu sekolah, ngerjain tugas, sama event-event gitu? Untuk bagi-bagi waktu, aku ngerasa aman aja sih Ren. Karena aku bangga sih sama sekolah ini, karena setiap aku kegiatan, mereka paham sama kegiatan aku dan selalu mendukung aku. Kalau di kelas tuh dispensasi lah, selalu memberikan dispen kepada aku, berarti mereka itu memberikan dukungan kan kepada aku. Jadi aku secara nggak langsung mereka memberikan kemudahan untuk aku dapat memanage waktuku. Artinya langganan dispen ya ini? Enggak juga sih. Mungkin ada event tertentu. Kan Elo tuh dulu SMP-nya di Butong. Ya. Sebenarnya Elo tuh dari kecil lahir di Butong atau pindahan sih? Lahirnya dari Butong. Oh, kok bisa? Sampai TW nih ya? Iya, ibadah kok bisa sih kamu itu jadi apa ya, putra daerahnya Butong gitu. Nah, awal mulanya
Entah orang tua kamu kerja di sana atau gimana? Orang tuaku, bapakku asli orang sana, orang Buto. Oh. Kalau mamaku daerah Murung Raya sih. Jadi ikut bapakku. Dan kebetulan juga aku lahir di sana. Dari kecil sampai aku SMP di sana terus. Ada nggak sih hal yang kayak kamu kagetin nih dari yang SMP di Butong, pas masuk SMA nih, ada nggak hal yang kayak kamu kagetin kayak, wow ternyata pergaulan di sini nih atau apa gitu? Ada sih Ren. Apa? Di sana tuh di saat SMP aku ngerasa aku nih main-main terus kan. Jadi ketika kalau pergaulannya bisa dibilang sama aja karena nggak jauh kan kondisi letaknya. Tapi yang lebih membuat beda tuh dari diri aku sendiri. Dulu aku jujur aja sih SMP tuh aku orangnya nakal lah dalam artian tanda kutip nakal. Tapi setelah aku pindah ke SMA kan jauh nih dari orang tua. Ya lumayan lah. Maksudnya nggak dalam pengawasan. Kalau di TW ini aku buat komitmen kepada diriku sendiri bahwa aku berusaha untuk jadi lebih baik kayak gitu. Ada nggak sih tips untuk teman-teman yang mau daftar Papipa selanjutnya nih? Untuk tips buat teman-teman yang mungkin ingin daftar nih di pemilihan Putra Putri Pariwisata tingkat Kabupaten Barito Utara, aku saranin buat teman-teman untuk jangan minder. Percaya sama potensi diri masing-masing. Karena yang namanya rezeki kita nggak tahu. Dan juga buat teman-teman dipersiapkan lagi, perbanyak wawasan dan terus update tentang info-info terkini. Apalagi kalau di Google tuh di Kemenkraf ya, bisa mencari informasi di situ dan juga di Disput Parpora ada juga. Nah, impian Elo nih setelah lulus SMA nih mau jadi apa sih selanjutnya? Sebenarnya banyak aja sih Ren, plan yang akan untuk kedepannya. Entah pengen masuk ke dinasan atau pengen kuliah, itu sudah ada planning. Tapi sebenarnya impian aku tuh cuma satu aja sih, membahagiakan orang tuaku. Aku pengen orang tuaku bahagia dan gantian nih aku lagi yang ngerawat mereka kayak gitu. Yang bahagiain mereka. Iya, aku lagi yang ngebiayain mereka semuanya. Intinya pengen lepas aja sih. Giliran aku bertanggung jawab untuk orang tuaku. Itu aja sih impianku. Kalau di sekolah nih, ada nggak sih mapel kesukaan kamu kayak yang kayak, wah mapel ini nih aku harus masuk gitu? Ada. Apa? Kalau untuk saat ini, mungkin semua mapel suka aja ya, tapi menurut yang lebih dominan. Kalau untuk yang lebih dominan, aku lebih suka pelajaran geografi, setelah itu kimia, pelajaran agama juga aku suka sih. Kenapa suka banget sama geografi? Apa karena gurunya Ibu Anse? Iya betul kan, karena gurunya Ibu Anse. Ibu Anse tuh gurunya asik sih. Asik ya? Iya, pemahamannya. Memberikan pemahaman tuh jelas. Jadi aku suka gitu. Nah, selama kita balik lagi nih ke Papipa. Nah, selama di Papipa, baik di provinsi maupun di kabupaten, ada nggak sih teman kamu yang kayak paling deket banget di sana? Mulai dari provinsi dulu deh. Kalau dari provinsi, awal aku nggak kenal sama sekali cowoknya. Aku nggak kenal sama sekali. Tapi karena aku jadi palura, otomatis semuanya dekat sama aku. Jadi kalau dalam artian satu persatu dekat nggak ada. Langsung semuanya akrab kayak gitu. Cewek cowok akrab semua gitu. Langsung terjalin lah. Kayak magnet gitu kan. Langsung narik kayak gitu. Karena semuanya mau terbuka ya? Iya, betul. Terus kalau yang di kabupaten nih siapa? Kalau di kabupaten aku paling dekat tuh, kalau yang memang dari awal ya, itu ada namanya Bram, anak SMA 1. Lauren juga yang kebetulan juara kan kemarin. Lauren dekat juga. Dan teman-teman yang lain lah intinya. Tapi yang lebih dekat dua itu aja sih. Ya, karena sudah teman dari sebelumnya kan? Iya, betul. Nah, untuk hobi Elo akhir-akhir ini apa nih? Hobi aku untuk akhir-akhir ini jogging sih. Jogging? Iya, betul. Tapi di SG-nya aku sering lihat nge-gym juga ya? Nge-gym. Kenapa suka nge-gym? Karena aku ngerasa lebih investasi kesehatan aja sih buat tubuh makin sehat. Kalau tubuh sehat dan bugar juga kan
secara diri, di dalam diri enak juga, di luar juga enak juga gitu kan. Dari kondisi badan, kondisi jiwa dan raga itu sehat semua lah kayak gitu. Aku mau tanya tentang mitos. Elo percaya nggak mitos bahwa kunci kemenangan adalah butong? Kamu lihat kan, kamu menang kan wakil 1 Iya. ya sampai provinsi. Kak Vera. Iya. Terus teman kita nih yang mau berangkat Iya, nasional itu Lydia. dia. Percaya nggak kalau kunci kemenangan adalah butong? Aku jujur sih Ren, aku tuh nggak expect juga. Kan Kak Angga, Ya, itu Angga ya. Lydia, setelah Cetos. itu Pera, Mm-mm. Kak Pera, bahkan aku juga. Bahkan mereka kan hari itu pemilihan ketua OSIS dan wakil kan. Dan yang terpilih itu dari Butong dua-dua Iya, ini. oh iya, dua-duanya Iya, putra-putri daerah Kak Angga. butong. Lu hatiku, ih menyala nih Butong. Menyala OSIS, butongku. ketua OSIS sama wakil ini dari Butong. Setelah itu Kapera juga kan Iya, berangkat butong. dari Butong juga. Terus paski provinsi juga ya. Paski provinsi, iya, Imai, Kak Angga. bahkan Kak Angga juga dari Butong. Jadi aku ngerasa wah aja sih gitu. Apakah pada saat kamu pulang, kamu ada nggak sih pulang ke Butong setelah kegiatan? Ada. Apakah pas kamu pulang tuh langsung jadi kayak seleb atau biasa aja orang di sana? Kalau orang-orang mungkin banyak sih Iya. yang Kayak ngucapin bilang, iya selamat. ngucapin selamat. Kalau untuk diri aku, ketika aku sudah lepas, aku jadi Elo yang biasa aja. Kalau yang sehari-hari ya. Elo yang sehari-hari dan juga dalam kondisi terbaik aja sih gitu. Maksudnya membawa wawasan aku ke orang-orang, tapi tetap menjadi diri sendiri seperti itu. Kan tadi kata kamu langganan dispen lah, ibaratnya kayak langganan dispen. Iya. Pernah nggak sih kayak gue tuh bilang, aduh dispen terus kamu ini, kayak tugasnya ketinggalan, pernah nggak? Enggak pernah sih. Mama benar-benar ngedukung semua ya? Memang ngedukung semua. Salut sih aku sama guru-guru di sini. Kayak mengerti banget lah. Iya, siswanya ngerti. tuh ada kesibukan di luar. Betul banget. Mungkin kayak tugas susulan aja ya? Tugas susulan ada. Mungkin minta dari teman-teman kan, teman-teman terdekat. Nah, satu quotes yang bikin Elo kuat. Kalau quotes, aku lebih ke Alkitab aja sih. Aku pemegang quotes, kasihilah sesamamu manusia. Itu di Alkitab aku ya. Iya ya. Jadi ketika aku megang quotes itu, aku tidak memandang orang nih dari jabatannya, dari apanya. Tapi aku memandang mereka itu sebagai manusia yang kata Alkitab aku harus aku kasih mereka tidak memandang apa jabatan mereka. Jadi makanya aku megang diri bahwa aku tuh nggak boleh sombong karena mereka manusia, aku manusia. Jadi harus bisa saling menghargai gitu. Jadi quotes itu sih yang menjadi pedoman untuk iman aku. Kayak gitu. Ngomong-ngomong kita kan sudah panjang lebar. Kamu masa nggak sih ada yang kurang? Apa ya? Apa yang kurang? Selempang. Ambil dulu dong selempangnya. Wah, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa nih, tunjukin dong. Spill sambil aku makan. Sorry Ren. Jatuh. Ini dia Ren. Ada nggak sih pesan-pesan kamu untuk adik-adik kita nih supaya berani berprestasi, nggak harus mereka ada di zona nyamannya sendiri kan, harus berani keluar? Tuh ada nggak sih pesan-pesannya? Pesan aku buat teman-teman, terkadang di zona nyaman kita tuh merasa bahwa diri kita tuh tidak perlu melakukan apa-apa karena aku nih sudah nyaman, aku nih sudah tenang. Tapi ketika teman-teman melihat orang di luar sana, orang-orang yang berprestasi, cobalah teman-teman juga untuk memberikan prestasi teman-teman. Jadikan orang tua kalian sebagai pedoman kalian untuk dapat berprestasi dan juga membuat diri kalian juga jadi lebih baik. Jadi intinya jangan minder dulu, tapi percaya sama diri kalian sendiri. Karena di dalam diri kalian pasti memiliki potensinya masing-masing. Nah, Elo tuh kedepannya mau jadi apa sih? Kayak yang misalkan nih kedepannya mau ikut lomba lagi kah atau apa gitu?
atau melanjutkan hobinya di bola? Kalau aku sekarang sih Ren, kalau untuk jadi duta, nanti aku mungkin lebih cari lagi lah, mana sih bagian duta yang kayaknya cocok untuk aku gitu. Karena duta ini kan banyak, duta genre, duta kesehatan mungkin ada, duta kebudayaan ada. Mungkin kalau untuk ikut duta, bisa jadi juga sih ke depannya kita, tapi aku nggak tahu juga sih untuk ke depannya gitu. Terus mau ngelanjutin di bidang olahraga nggak? Maybe kalau bidang olahraga untuk saat ini kayaknya Off dulu deh Ren. Capek ya? Bukan capek Ren, tapi ngerasa kalau kayaknya aku lebih fokus yang lain aja sih dulu. Tapi kalau untuk kesehatan diriku untuk berolahraga, itu tetap menjadi nomor satu sih bagi aku. Tapi kalau untuk yang serius gitu, nggak dulu? Nggak dulu deh kayaknya. Nah, kan kadang kita bosen nih. Kalau Ella lagi bosen biasanya ngapain nih? Main sama Ayan atau mana? Kalau bosan, biasanya aku pergi keluar. Perginya tuh kadang jalan-jalan nih, ke Trinsing, ke Dam Trinsing. Kalau apalagi kalau bawa teman-teman ke Dam Trinsing, setelah itu ke Bumi Perkemahan Panglima Batur. Dan aku juga ada rencana nih ngajak teman-teman untuk pergi ke air terjun Jantur Doyam. Karena di sana tuh wisatanya wisata alami kan. Jadi di sana tuh bisa menikmati kesejukan. Soalnya di tempat itu kan banyak hutan nih. Ya, lebih terbuka. Lebih terbuka lebih dan juga adem. adem kayak gitu. Ya. Elo senang nggak sih kalau sekarang banyak anak muda yang sudah mulai kayak sadar nih tempat wisata kita bagus, sering camping di sana. Senang nggak? Senang banget. Tapi kayak sedih nggak sih kadang mereka tuh ninggalin sampah ya? Iya. Kayak masih kurang gitu ya kesadarannya. Masih kesadaran akan kebersihan mungkin perlu disosialisasi lagi ya, dan juga mungkin harus diberitahukan oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat, apalagi kalau misalnya di event-event banyak nih, kayak misalnya liburan, kesenangan kita tuh banyak nih orang-orang yang datang ke sana, tapi yang menjadi kesedihan kita tersendiri itu kadang orang bersifat egois gitu, buang-buang sampah sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan dan kondisi destinasi wisata yang bisa dibilang cukup baik. Seperti itu, Ren. Nah, kan Elo suka ikut lomba-lomba ya. Untuk lomba tuh Elo lebih suka yang bersifat akademik atau yang non-akademik nih? Kalau sekarang akademik suka juga sih. Karena habis ikut duta nih kan malah lebih suka ke akademik. Tapi kalau non-akademik aku lebih suka olahraga futsal. Karena itu basic aku juga dari aku SMP gitu. Nah, waktu unjuk bakat tuh kan kamu katanya seadanya lah ibaratnya. Iya, betul. Ada nggak sih perasaan minder atau grogi gitu? Jujur sih Ren, di saat unjuk bakat kemarin, aku ngelihat orang-orang tuh unjuk bakatnya bagus banget. Kan aku udah bilang, aku nih gak ada unjuk bakat dalam seni. Menyanyi, menari, aku gak ada. Kalau Nadia nih ada nih, karena dia memang penyanyi basicnya. Tapi karena aku gak bisa apa-apa, jadi aku bisanya nyanyi seadanya. Dan itu udah aku usahakan yang terbaik mungkin dari diri aku sendiri. Untuk penilaian baik atau enggak tentang unjuk bakat aku itu pandangan dari orang lain sih. Tapi kalau misalnya dibilang minder, di sana unjuk bakatnya bagus-bagus sih. Jadi ada juga rasa minder gitu. Oke, makasih ya Elo, kita sudah bicara sejauh ini. Akhirnya kayaknya habis aja sih sudah sesi kita ya. Kebau esnya meleleh. Betul. Makasih ya teman-teman. Okay, see you. See you.